Kisah istri setia yang teraniaya. Kayla terhenyak kaget saat papanya, Pak Rahman, memaksanya untuk menikah dengan Bagas, seorang karyawan kepercayaan di perusahaan milik papanya itu. Kayla berusaha menolak karena dia sudah punya Ridho, pacar yang disayanginya. Tapi papanya gak mau dengar alasan apapun dan tetap maksa Kayla untuk nikah dengan Bagas. Akhirnya, gadis itu pun kemudian nikah dengan Bagas. Kayla tentu sangat sedih, tapi apa mau dikata, dia gak berani melawan kehendak orang tua. Hati Kayla hancur, begitu juga hati Ridho. Pemuda itu malah kemudian memilih pergi dari rumahnya dan pergi entah kemana. Meskipun Kayla sama sekali tidak mencintai Bagas, tapi karena sudah menjadi seorang istri, dia tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik, yang patuh pada suami. Sayangnya, Bagas sendiri sebenarnya sama sekali gak mencintai Kayla. Dia menikahi gadis itu hanya untuk menguasai harta orang tuanya. Buktinya, hanya selang beberapa hari setelah menikahi Kayla, Bagas sudah menyusun sebuah rencana jahat, menghabisi kedua orang tua Kayla dengan merekayasa sebuah kecelakaan. Saat itu, Pak Rahman dan istrinya berencana libur ke puncak. Diam-diam, Bagas merusak rem mobil Pak Rahman, dan kecelakaan itu benar-benar terjadi. Saat di puncak, mobil Pak Rahman tidak bisa dikendalikan dan masuk ke jurang. Pak Rahman dan istrinya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kehilangan kedua orang tua membuat Kayla sangat terpukul dan kehilangan pegangan. Tapi celakanya, kepahitan hidup ternyata berlanjut. Belum lagi kematian orang tuanya berlangsung seminggu, Bagas sudah mulai menampakkan sifat aslinya. Dia ternyata sangat pemberang, senang judi dan mabok-mabokan. Tidak jarang, Bagas berhari-hari tidak pulang ke rumah, dan sekalinya pulang sudah dalam keadaan sempoyongan. Sekalinya dinasehati, Bagas malah balik marah dan suka memukul. Tak jarang juga gara-gara perlakuan suaminya itu, tubuh dan wajah cantik Kayla jadi pada biru karena memar. Tapi meskipun sering mendapatkan perlakuan kasar dari Bagas, Kayla sama sekali gak berusaha melawan. Yang dia lakukan hanyalah berpasrah diri kepada Allah, seraya memanjatkan doa agar suaminya segera diberi hidayah. Begitupun ketika Reva, seorang sahabatnya berkali-kali menganjurkan agar meminta cerai saja dari suaminya yang temperamental dan tidak setia itu, Kayla tetap bergeming dan mengatakan bahwa dalam prinsip hidupnya, sekali menikah, maka pernikahan itu harus dipertahankan seumur hidupnya. Ia masih percaya dan yakin akan kekuasaan Allah, bahwa kalau Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi, termasuk memberikan hidayah kepada suaminya. Dan kalau dia terus-terusan memohon, maka ia pun yakin suatu saat suaminya itu akan insaf. Reva terlihat kecewa lantaran sarannya itu ditolak. Kekecewaan Reva beralasan karena selama ini perempuan yang sudah dianggap sahabat, bahkan saudara oleh Kayla itu ternyata juga adalah cewek simpanan Bagas. Bahkan sudah pacaran dengan Bagas jauh sebelum lelaki itu menikahi Kayla. Harapan gadis itu sebelumnya, kalau dia bisa mempengaruhi Kayla untuk bercerai dengan Bagas, maka dia bisa bebas menikah dengan lelaki itu. Dan tentu saja, dia juga berharap Bagas akan mendapatkan harta gonogini yang besar dari hasil penceraiannya. Rencana itu sebenarnya sudah disusun jauh-jauh hari sebelum Bagas menikahi Kayla. Ketika usaha-usaha halus untuk memisahkan Kayla dengan Bagas tidak berhasil juga, Reva bersama Bagas kemudian merencanakan untuk menyingkirkan Kayla dengan cara membunuhnya. Sekali waktu, Kayla jatuh sakit. Sebagai seorang sahabat, tentu saja Reva datang menjenguk, dan bukan hanya sekedar menjenguk, tapi dia juga menemani untuk beberapa saat lamanya. Saat Kayla sedang meringkuk di kamarnya karena sakit, di kamar lain justru Reva bersenang-senang dengan Bagas. Dan di kamar itu pula rencana membunuh Kayla mereka susun dengan cara memberinya racun. Reva meracik racun yang dicampurkan dengan jamu, lalu jamu itu diberikan ke Kayla. Setelah menyimpan racun itu di meja Kayla, Reva langsung pergi dengan alasan ada keperluan yang gak bisa ditinggalkan. Tentu saja kepergian itu hanyalah alasan untuk mendapatkan alibi, sambil berharap agar segera mendengarkan berita kematian Kayla. Kayla yang sudah menganggap Reva sebagai saudara, tentu saja tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap niat busuk Reva. Beberapa saat setelah kepergian Reva, dia pun bangkit dari tidurnya untuk meminum jamu. Tapi lantaran kondisi Kayla sedang sakit, tubuhnya jadi gemetar. Bahkan saat mengangkat gelas pun, tangannya tidak kuat, hingga gelas itu jatuh pecah dan menumpahkan isinya. Bersamaan dengan itu, seekor kucing kesayangan Kayla muncul dan langsung menjilat-jilat air yang tumpah.
Dan beberapa saat berikutnya, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan Kayla. Kucing itu langsung mati. Kayla hampir tak percaya dengan kenyataan itu, sekaligus tak percaya juga kalau Reva ternyata berniat ingin membunuhnya. Reva dan Bagas tentu saja kecewa karena tidak berhasil menyingkirkan Kayla. Meski begitu, keduanya kemudian merencanakan pembunuhan dengan cara lain. Sekali waktu, Kayla menerima telepon dari Bagas yang memintanya untuk datang ke sebuah tempat. Karena menurut Bagas, hari itu ada pertemuan sekaligus jamuan makan dengan beberapa orang klien. Lantaran semua rekan bisnis Bagas datang dengan membawa istri-istri mereka, maka Bagas pun menginginkan Kayla hadir juga. Tanpa curiga, Kayla segera berangkat. Tapi diam-diam Bagas rupanya sudah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya dengan cara agar dibikin sebagai sebuah kecelakaan biasa. Saat mobil Kayla sedang melaju di jalan sepi, tiba-tiba sebuah truk muncul dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Kayla awalnya tidak menyadari kemunculan truk tersebut, lantaran dia sendiri saat sedang menunduk untuk mengambil handphonenya yang jatuh. Karena dia harus menunduk sambil mengemudi, maka dengan sendirinya mobil itu pun jadi oleng ke kanan dan gak bisa dikendalikan. Akibatnya, truk yang semula mengarah tepat jadi sedikit luput dan hanya berhasil menghajar bagian samping mobil Kayla. Meski begitu, tak urung peristiwa itu membuat Kayla celaka dan pingsan. Saat Kayla siuman, dia sudah berada di rumah sakit. Dan yang mengejutkan, karena dokter yang merawat dia ternyata adalah Ridho. Lelaki mantan pacarnya itu kini sudah jadi seorang dokter. Dan yang lebih mengejutkan lagi, karena menurut Ridho, sampai saat ini dia belum menikah. Karena satu-satunya perempuan yang dia cintai hanyalah Kayla. Kayla hanya dia membeku. Bagaimanapun, dia sendiri juga tak bisa membohongi perasaannya kalau selama ini dia tetap mencintai pemuda itu. Sedangkan Bagas dan Reva yang merencanakan kejahatan akhirnya ditangkap. Apalagi selain berencana membunuh Kayla, Bagas juga terlibat hutang yang sangat besar dan melakukan penipuan terhadap beberapa klien. Cinta lama Kayla dan Ridho pun bersemi kembali.